Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Karena letak Indonesia diapit oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia. Sobat-sobat di rumah, pada tahu belum sih apa itu gempa bumi dan apa faktor terjadinya gempa bumi? Belum pada tahu ya? Enggak masalah kok, ini ada infonya. Disimak baik-baik ya sobat-sobat semua. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau reruntuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam waktu sekejap. Oleh sebab itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah gempa bumi. Sebelum terjadinya gempa bumi, kita dapat menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat atau dapat juga merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Identifikasikan titik kumpul dan tanda keadaan darurat di area sekitar gedung atau di rumah. Simpanlah nomor-nomor kontak penting. Ketahui jalur evakuasi dan pastikan tidak ada yang menghambat. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, atau listrik dalam kondisi yang aman. Identifikasikan anggota keluarga yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Siapkan air minum dan makanan untuk 3-10 hari. Siapkan pakaian, jaket tebal, dan selimut. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Siapkan sejumlah uang dan dokumen penting. Lampu senter dan peluit. Menempatkan benda besar atau berat di rak paling bawah atau di lantai. Menyelaraskan rencana kedaruratan keluarga kita dengan tetangga, lingkungan RT, RW, dan kelurahan mengenai sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, serta bantuan kedaruratan. Menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online, maupun sumber resmi lainnya. Kemudian, jika saat terjadi gempa bumi, apa sajakah yang harus kita lakukan? Apabila sedang di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jauhi jendela kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal atau helm atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah merasa aman, segera lari keluar rumah. Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, ataupun material lainnya. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang listrik, pohon, atau gedung yang mungkin akan roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk panggilan kepada pengelola bangunan. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Apabila Anda sedang berada di dalam mobil, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil saat terjadi gempa bumi besar.
Jauhi persimpangan dan segera pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan dan berhentilah dengan menarik rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa mereda. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti arahan petugas berwenang. Apabila Anda sedang berada di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika Anda sedang berada di luar ruangan, jangan panik dan tetap lindungi kepala Anda dengan benda yang ada seperti helm atau menggunakan kedua tangan. Carilah area yang lapang atau titik kumpul dan jangan berdiri di bawah bangunan, tiang listrik, papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jangan panik dan tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan atau di dalam rumah, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Dan tetap melindungi kepala Anda dengan helm, bantal, buku tebal, atau kedua tangan. Periksa keberadaan api dan potensi sumber terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah dan tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan dan rambu-rambu lalu lintas. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa simak informasi gempa bumi susulan dari situs resmi melalui radio, TV, atau pengumuman di sekitar kita. Sampai di sini dulu ya sobat-sobat semua. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa!